Hai Moms, kita ketemu di Moms Talk. Edisi kali ini istimewa karena tentunya di setiap bulan November kita akan menghadirkan sosok ayah untuk bisa kita ajak ngobrol-ngobrol dan kita cari tahu lebih banyak tentang kehidupannya sebagai seorang ayah dan juga karirnya dia. Kali ini di edisi Moms Talk tahun ini nih di That's We Love, ada seorang teman saya, ada Wahyu Yuho. Kayak kalau ngobrol-ngobrol sama dia ini pasti obrolannya bakalan banyak. Apa kabar sih Wahyu? Biasanya kita ngobrol sekarang di interview ya Wahyu, nggak apa-apa ya? Good, alhamdulillah Nji, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wahyu, semua moms awalnya mengenal Wahyu sebagai seorang news anchor. 18 tahun kurang lebih kan ya sebagai news anchor. Gimana sih perjalanannya kok bisa, aku mau jadi news anchor? Gimana ya perjalanannya ya? Perjalanannya agak sedikit, sebenarnya setengah-setengah kecelakaan kali ya. Kok? Kenapa setengah kecelakaan? Karena sebenarnya 50% ya kan setengah-setengah dong ya, 50-50. 50% awalnya itu sebenarnya karir itu waktu zaman kuliah awal pengennya jadi satu diplomat atau PR anything. Pokoknya yang berkaitan dengan aktivitas PR activity gitu kan ya. Tapi memang udah mulai kepikiran tuh media ngambilnya PR, komunikasi, ada HI-nya juga gitu kan di dalam pasti kan. Tapi udah mulai kegoda juga di tengah perjalanan ngambil mata kuliah pilihan jurnalistik. Dan skripsinya itu setengah-setengah juga. Setengah soal PR, setengah soal media. Membahas tentang? Membahas waktu itu tahun 2004 ya, 2004 itu soal waktu SBY baru jadi presiden, terus harga BBM naik. Jadi image presiden gitu ya, atau pemerintahan dalam perspektif jurnalistik, dalam perspektif PR dong ya. Tapi itu lebih ke politik kajiannya, iya ada juga politiknya gitu kan? Kajiannya karena ilmu sosial politik gitu kan. Tapi ada kajian medianya juga. Jadi sampai waktu sidang itu ada salah satu dosen penguji yang bilang, kamu sebenarnya PR atau jurnalistik? Di situ kayak yang aha moment gak sih? Jeder gitu kan ya. Nah, justru saya ingin mengkomunikasikan dua keilmuan sekaligus gitu. Untungnya disupport sama satu dosen lagi gitu kan. Dan satu dosen lagi yang kan ganjil ya bertiga. Yang satu lagi akhirnya ngambil jalan tengah. Jadi akhirnya ya udah survive. Gitu. Dan situlah akhirnya kecemplung dari situlah gitu. Kerja prakteknya juga 2001, 2022 tuh kan. Itu di Metro TV. Oh ya udah benar. Itu udah ada kayak apa ya, udah ada kayak percikan-percikannya di situ yang hatinya kayaknya ke sini nih ya, ke jurnalistik gitu. Tapi enjoy nggak sih? Banget. Karena sebenarnya kan rumah besarnya komunikasi ya. Mau kemana aja cabangnya, mau ke cara menyajikan informasi, mengelola informasi, semua sama gitu. Jadi ya nature-nya sama. Mirip lah ya. Iya, betul. Dari situlah berawal dari magang, waktu itu mungkin awalnya magang sambil kuliah. Udah di dunia jurnalis, kayaknya sparks-nya itu udah ada di situ akhirnya lanjut. Tapi kan sekarang kalau kita melihat Wahyu di sosial media tuh sering banget posting-posting tentang manners, ya kan? Lalu tentang kehidupan pada umumnya, ya kan? Konten-konten gaya hidup gitu kan. Lalu konten juga tentang etika dan kepribadian. Kenapa? Apakah tahu-tahu kamu akan belok lagi Wahyu? Akhirnya aku mau jadi guru kepribadian aja deh. Atau mungkin mau jadi konselor atau something yang berkaitan dengan kepribadian atau apa nih? Karena memang, karena sebagai PR atau communication practitioner yang memang sehari-hari juga ngajar gitu kan ya. Memang a part of it gitu kan ya, omongan bahasan soal manners dan lain-lain. Plus lagi sekarang lagi rame dong ya soal manners itu yang dituntut sama industri atau dunia kerja di era generational gap sekarang kan. Dan ya gue rasa juga itu penting ya. Iya sih. Ya balik lagi ke core-nya gitu kan, ke core-nya komunikasi, how to communicate, how to inform, how to educate people gitu kan, in any platforms gitu kan. Jadi ya udah. Dan menggunakan platform ini, social media ini. Iya. Dan ampuh sih, ya kan? Ampuh ternyata kok banyak surprisingly gitu ya. Yang komen, yang views, ya kan? Iya, surprisingly kalau gue gini ya. Mencoba membanding-bandingkan gitu pakai parameter sendiri gitu pribadi. Ketika misalnya gue coba review waktu masih setiap hari 24/7 di TV gitu ya. Sama sekarang 24/7-nya di social media medsos gitu kan.
kayaknya kalau untuk awareness-nya gitu, awareness-nya dalam ukuran macam-macam deh. Dari ketemu orang deh misalnya, yang paling gampang gitu, ketemu orang, "Hai Mas Wahyu, gini 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 gini." Kalau dulu paling ya, kalau nggak bapak-bapak, om-om, Iya, benar-benar. mak-mak gitu ya, karena emang ya hard talk Segmennya gitu kan ya. segmennya. Kalau sekarang tuh range-nya tuh Luas. ranging dari yang tua sampai muda, tuh muda sampai yang tua gitu. Jadi semakin nambah segmennya. Iya sih, menyenangkan bahkan. Dan berarti berarti ya turns out kan ya orang Iya. lintas usia tuh ada betul. masuk ke situ. Masuk sih semuanya kontennya Wahyu ini untuk lintas usia sih. Iya, Sesederhana iya, kayak iya. jalan nggak boleh begini gitu kan. Tuh It's hari ini banget ya. Yes. Update banget ya. Ya kan maksudnya sesederhana itu kan orang jadi tahu emang nggak boleh ya. Oh emang kenapa sih gitu Iya, kan iya. ya. Dan yang komen Iya, tuh dari iya. yang muda, Gen Iya kan? Z, boomers. Ya kan? Betul. Semua. Karena itu kan something yang kita biasanya lakukan sehari-hari jalan biar gampang tuh ya karena suka gini gitu kan. Iya. Iya kan refleks Iya. kan. Hah, Yang ternyata nggak bagus gitu kan. Iya, Oke. iya. Kita flashback dikit di saat Wahyu masih menjadi news anchor. Pengalaman apa yang nggak pernah Wahyu lupain? Mungkin ada satu liputan, satu wawancara, atau satu kejadian yang wow, this is so memorable. Ini kayaknya salah satu yang kalau ada bisa dipigurain ini nih. Tek. Mau yang seneng-seneng atau yang nggak seneng nih? Dua deh. Dua-duanya? Yes. Satu-satu ya? Yes. Kalau seneng gue tuh, nah balik lagi gue tuh orangnya yang terlalu gampang move on. Mau seneng-seneng, mau nggak seneng, Udah lah ya. Udah, habis Next itu ya udah. gitu kan ya. Next apa? Jadi kalau ditanya satu persatu, kayaknya apa ya gitu bingung lupa. Jadi kalau mau jawaban pertama soal senang-senang, semuanya senang karena Yes. karena dari setiap aktivitas daily rutin gue selama 18 tahun terakhir gitu ya, pindah-pindah media gitu ya. Semuanya memberikan gue banyak Iya. benefit gitu kan, ada banyak knowledge, experience yang gue dapat. Jadi semuanya fun deh. Tapi kalau yang nggak funnya pun juga sama gitu. Ya udah, cuman Ya udah udahlah. lewat, udah deh. Tapi kalau bicara soal memorable, Ya. yang paling memorable sih kalau memang itu yang berhubungan, berinteraksi dengan orang yang lagi kesusahan. Pernah liputan apa nggak? Sering banget Yang kesusahan. sampai ya mau move on kok susah ya gitu kan? Move on sih move on gitu, tapi memorable banget ya pasti bencana, beberapa kali bencana. oke. Terus peristiwa, konflik politik gitu ya. Ya semua pasti teringat ada 1-2 potret individu yang gue temuin, ada cerita yang menarik dari si setiap individu-individu ini. Nah itu sih yang paling memorable. Salah satunya adalah ketika misalnya gempa tuh waktu Palu. Gempa Palu 2008. Iya. Liputan ke sana? Ke sana banget. Belum 24 jam. Si gempa dan tsunami itu udah nyampe duluan lah tuh karena barengan sama Panglima TNI waktu itu. Ya salah satunya yang paling memorable adalah ketika perdana banget tuh konten gue viral. Gara-gara nggak sengaja ketemu sama anak namanya Israel. Dia itu di hari keberapa ya? Aftermath itu kira-kira hari ketiga atau hari keempat, Presiden datang dong ya, Pak Jokowi. Nah kebetulan memang gue nempel juga sama Pak Jokowi dan aktivitas kepresidenan. Si Israel ini itu kebetulan tempat rumahnya dia, rumah kakeknya ceritanya. Rumah kakeknya itu di dekat Hotel Roa-Roa namanya waktu itu runtuh. Tahu. Yang itu sampai seminggu 2 minggu tuh jadi center of attraction. Iya. Sedunia tuh nyari ke situ karena banyak yang masih belum ditemukan. Presiden visit ke situ, rumahnya itu di sebelahnya dan rumahnya gede. Tempat parkir, jadi tempat parkirnya anak-anak media terutama mobil-mobil SNG satelit. Ya udah, jadi memang kenal dong sama keluarganya. Dan Israel itu pas presiden datang, ketemu di depan pintu mobil presiden, dikasih apalah diajak ngobrol sama presiden gitu kan. Dan abis itu gue rekam lah pakai kamera, ngomong apa sama Pak Presiden. Tadi Bapak Presiden bilang Israel tidak boleh sedih, Mama sekarang sudah ada di... Jadi ibunya itu hilang. Jadi Israel ini sama kakaknya, perempuan Israel itu waktu itu masih 5 tahun atau 4 tahun kurang lebih. Sama kakaknya dan ibunya lagi main di pantai. Kena tsunami, kebel ombak. Dia sama kakaknya survive, ibunya tidak ditemukan. nggak ditemukan.
Gitu. Ya situ nggak akan pernah lupa sih. Ya. Dan di post di Instagram viral lah perdana tuh gitu ya, rame. Ya. 2018 kan ya, kok gue jadi Iya, lupa sendiri? Iya, bener. 2018. 2 tahun sebelum pandemi. Ayo kita move ke sosok Wahyu sebagai ayah. Berat. Oke, sekarang kita ngomongin Wahyu sebagai ayah dulu ya. Punya 3 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Si kecil yang foto bareng untuk Mother and Beyond kali ini. Yang pertama, ya jarak usianya 5. Ya, setiap pemilu Jauh ya. lahir. Iya, betul juga ya. Pemilu 2009, Iya, pemilu betul 2014, juga. pemilu 2019. Pernah ada yang protes kah dari ketiga anak ini tentang kesibukan bapaknya? Karena kan mungkin walaupun Wahyu udah nggak nempel di satu TV, tapi kan kesibukannya nggak berkurang ya Pak. Ada yang protes pernah nggak? Makin abstrak jadwalnya gitu ya. Makin banyak tuh kan. Enggak sih, anak-anak nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena dari dulu udah tahu kali profesi ayahnya itu jamnya nggak ketebak gitu. Bisa jadi pagi nganterin sekolah, terus siang pergi, nggak ada di rumah, atau kebalikan gitu ya, tiba-tiba sore nggak ada di rumah. Jadi kayak udah biasa sih ya. Okay. Jadi overall sih aman sih. Nah, gimana caranya bagi waktu dengan semua kesibukan? Yang dari dulu deh, dari mulai anak pertama. Karena kan seingat aku, Wahyu pernah cerita juga, sempat kuliah juga, ya kan? Nah itu gimana tuh cara membagi waktunya? Sampai dari yang si kakak, si anak tengah, dan si adik sekarang. Sebisa mungkin kalau gue ya bagi 2 nih sama istri gitu, sama Astrid, bagi 2. Pokoknya di dalam 1 minggu itu ada part entah itu nganterin ke sekolah atau jemput ke sekolah, atau at least kalau misalnya diantar sama sopir, kita ikut sampai depan rumah gitu. Ya saya bye-bye aja sampai benar-benar ngelepas mereka pergi ke sekolah. Jadi bukan cuman ya tidur, cium tangan, bye, gitu, kita tidur lagi, enggak. Ya ada kalanya ngantuk gitu, capek abis aktivitas, ya bisa sih. Tapi dalam 1 minggu tuh harus ada. Nggak boleh sering-sering gitu ya? Kayak gitu ya? Iya. At least salah satu antara gue atau Astrid. Oke. Kalau Astrid, ya bagi tugasnya lebih karena anak-anak yang udah pre-teenager dan teenager cewek-cewek, ya pendekatan keibuan yang iya sih. lo jemput deh. Lo jemput deh, sesekali jemput gitu. Karena ketika jemput anak di mobil gitu ya, tanpa sopir gitu ya, iya sih. ngobrol itu bisa dapat banyak informasi, bonding di situ. Ada beda perlakuan nggak antara anak laki-laki dan anak perempuan buat Wahyu? Kan kadang-kadang ada yang suka bilang gini, aduh biasanya kalau bapak anak perempuannya mah lemah gitu kan ya. Atau justru karena kebetulan nih yang laki justru yang bungsu, wah kalau main laki sih udah apa dia mau aku kasih deh. Ada? Enggak, sama aja cowok cewek sama aja. Yang paling kecil pun juga sama aja, nggak dimanjain gitu ya, karena ya memang dari dulu udah kebiasa dari gue dan keluarga Astrid juga memang ya kebetulan nggak beda-beda jauh cara pola orang tua mengasuh anak gitu ya, mengasuh kita waktu dulu masih kecil. Jadi ya dipraktekin ulang lagi tuh, karena sama keluarga Astrid juga cewek cowok. Kalau gue cowok, tapi 11-12 sama aja ya. Jadi nggak ada mau beli perlakuan. mainan lagi ke mall gitu, itu bagus kan, kemarin udah bulan lalu gitu. Titik jadi udah ya udah. Kecuali kalau emang lagi jalan-jalan atau liburan, beda cerita. Jadi sama ya. Sama. Diupayakan untuk sama. Mau anak laki, mau anak perempuan, sama gitu kan ya. Sama sih, nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Oke. Anak-anak udah paham belum mengenai pekerjaan Wahyu? Adakah dari mereka yang benar-benar bahkan yang sampai I wanna be like you, Dad, gitu loh. Yang gede nih, karena yang gede kan udah kelas 2 SMA kan. Udah kelas 2 SMA, udah mulai cari-cari dari kelas 1 SMA sebenarnya udah mulai dari sekolahnya pun juga emang di challenge untuk supaya tahu lo nanti mau jadi apa. Kuliah gitu. Jadi udah mulai nyerempet senang untuk anything about communication, international relations, itu udah mulai tuh. Bahkan arahnya kayaknya 65%, 70% sama ke situ. Yang gede. Kalau yang kecil nomor 2, nomor 3 ya pasti belum sih, karena masih SD juga kan, yang nomor 2 masih kelas 5. Mesti dilihat lagi ya. Masih lihat lagi, tapi udah mulai kebaca sebenarnya ya dari kecil. Oh nih anak memang arahnya kemana gitu. Kebetulan memang kita dekat sama dokter anak dan obgyn. Kebetulan 3-3 sama nih dokter anaknya,
Objinnya juga sama. Bahkan juga gue ada kerja bareng sama objinnya gitu kan. Iya. Jadi memang interaksi terus tuh. Jadi memang sama-sama, coba deh perhatiin. Anak dari kecil, dari 2-3 tahun tuh sebenarnya udah kelihatan arah potensinya kemana. Nah apa kelihatannya nih? Kelihatan Nampaknya. dari cara pola pikir dan cara berkomunikasinya kalau menurut gue. Dan interest-nya. Contoh misalnya ya nomor 1 itu pandemi kemarin dong ya. Pandemi kan kita 2020, 2021, 2022, praktis 2 tahunan setengah 2 tahun. itu yang benar-benar nggak tahu nothing to do gitu kan ya. Jadi kita coba gali tuh apa sih potensi bakatnya anak-anak ini, terutama yang nomor 1 dulu nih gitu ya. Gue coba exercise. Les ini, les itu online untuk outdoor activities-nya, les golf lah segala macam gitu, supaya tahu ini arahnya into ke sports yang outdoor activities, atau yang banyak interaksi sama orang atau enggak gitu, atau seni, musik dan lain-lain. Mulai nih yang nomor 1, ternyata kalau untuk yang skill-skill yang berbau olahraga, sports, activities, nggak into ke sana. Tapi ke seni dan bahasa, ternyata dilesin bahasa Perancis. Jago. Sebelum dilesin bahasa Perancis, gara-gara pandemi dia belajar sendiri. Duolingo dong gitu kan. Belajar French sendiri gitu kan. Akhirnya, nggak ada yang nyuruh ya? Mau aja? Nyuruh, karena nggak ada ngapain, anak-anak udah inisiatif sendiri kan. Akhirnya ya udah dilesin aja sekalian, dan ternyata iya nomor 1 kelihatan memang kalau lo mau jadi diplomat gitu, mau ngambil international relations, ya lo harus punya modal. Iya, betul, bahasa di lain bahasanya di sekolahnya pun sekarang ada bahasa Jerman, dia udah bahasa Prancis, bahasa Inggris anak-anak sekarang ya udahlah ya. Udah sama lah sama bahasa Indonesia, udah pada jago-jago kan. Iya, dan dari kecil pun juga suka gue tes tuh waktu umur berapa ya, umur 3-4 tahunan gitu kan. Tes, kasih buku bahasa, buku-buku bacaan anak-anak, tapi yang Spanish atau yang Italian gitu kan. Ya memang lebih cepat dia, memang dari kecil. Wow. Si Mahira nomor 1. Ya kalau nomor 2 enggak. Nomor 2 apa? Jadi dia lebih ke aktivitas fisik. Sports tadi. Iya. Oke. Jadi kakaknya nih main golf, kakaknya nggak terlalu, determinasinya nggak kelihatan, sampai gue ngobrol sama coachnya gitu. Coach, ini kok kayaknya nggak ada determinasinya. Ya Pak, kayaknya ini nggak ke situ arahnya Pak. Ke situ arahnya Pak, gitu kan. Adeknya tuh main di lapangan sebelah gitu ya. Nah adeknya lebih kelihatan Pak gitu. Oke. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3? Nomor 3 art. Oh, beda-beda jadi ya? Iya. Oke. Dia itu anaknya tuh gambar tanpa diajarin bisa. Wow. Piano, musik tanpa sebelum dilesin ya. Otodidak sebenarnya bisa ya awalnya. Sekarang les, tiap minggu les. Jadi sebelum les kakak-kakaknya udah les duluan gitu kan. Suka ngeliat dan ngikutin. Tiba-tiba, kok dia bisa mainin lagu kakaknya tadi les? Karena dia suka. Gitu kan. Iya kan? Kalau nggak bakat dan nggak minat dan nggak suka kan, tahu nada gitu betul. kan. Tapi kan kalau nggak minat, nggak akan. Berarti emang ada ketertarikan di situ. Iya. Keren. Akhirnya ya udah dilesin. Gitu kan. Selain Astrid, istrinya Wahyu, who is your biggest support system? Ya bokap nyokap sih. Orang tua pasti. Okay. Orang tua dan mertua pasti ya. Ya orang tua lah, sekarang udah jadi orang tua. Orang tua jadi double dong sekarang ya. Alhamdulillah 4-4-nya masih ada. Ya mereka sih. Sering nitipin anak? Karena kan kerjaan Wahyu selalu barengan Mas Astrid kan? Gitu. Iya, karena nyokap gue juga rumahnya nggak begitu jauh, cuman 5-6 kilo, 10-15 menit. Kalau misalnya, kebetulan sekarang kan kerja bareng sama Astrid gitu ya. Kerja bareng sama Astrid, kalau misalnya lagi keluar kota, kalau cuma semalam sih nggak. Tapi kalau udah mulai 2 malam, itu biasanya inisiatif tuh memang dari nyokap-nyokap terutama. Yaudah deh mama gantian gitu. Kebetulan emang ya alhamdulillah nyokap-nyokap ya berdua. Happy sih sebenarnya kan. Iya, dan mereka emang suka janjian sendiri gitu. Ya udah. Oke. Tapi kalau semalam enggak. Kalau semalam enggak. Kalau mungkin ada beberapa hari mesti keluar kota gitu ya. Iya, 2 hari itu udah mulai tuh. Karena betul. kan ya kasihan juga kalau sama Mbak gitu kan. Di rumah sendirian. Mbak satu ngurusin 3 Iya benar. Ya. Soalnya ada anak cowok 1 ya. Nah, sebagai penutup, kasih tips dong, karena kan kita tahu ya banyak juga kita tuh apa ya kayak gini, di kita tuh masih banyak banget
ayah yang tidak bisa dekat dengan anak-anaknya. Karena kan mungkin stereotip bahwa ayah adalah pencari nafkah, sibuk di luar, bekerja, pulang, mungkin berusaha dekat tapi udah lelah gitu kan. Tapi kan sebenarnya kita juga banyak yang tahu juga, sudah tersadar bahwa penting untuk ayah tuh juga punya bonding yang baik dengan anak-anaknya. Tumbuh kembang kan tumbuh kembang anak itu kan peran serta dari dua pihak ya, ayah dan ibunya, moms and dads-nya. Apa nih tips dari Wahyu supaya bisa membuat para ayah yang tadinya kayaknya berjarak, sulit dekat dengan anak, sibuk di luar gitu ya, untuk bisa dekat dengan anak-anaknya? Pelajarin tren anak-anak sekarang. Oke. Sederhana sebenarnya. Sederhana banget, karena kalau kita nggak tahu tren anak-anak sekarang, kita juga nggak bisa masuk ke mereka. Benar sih. Nggak bakal bisa ngobrol ke mereka. Yang gue temuin sekarang udah beyond soal stereotype tadi. Iya, masih ada. Itu nggak bisa dipungkirin sih di Indonesia, namanya juga ya, culture kita terlalu kuat gitu kan. Tapi plus lagi nih, kalau dulu cuma gara-gara satu stereotype itu faktornya. Sekarang ada faktor ya, orang tua yang, atau ayah, bapak yang terjebak sama eranya gitu. Sama generasinya gitu kan. Sekarang lagi heboh generational gap tadi gitu. Sementara anaknya udah beda dunianya. Completely different gitu loh. Nggak kayak zaman dulu ya. Bapak sama anak ya jauh bedanya. Emang ada gapnya gitu. Ya ada, tapi 11-12 aja gitu kan. Kalau sekarang kan 11 sama 16. Bukan lagi. Jauh banget. Jadi kalau misalnya nggak tahu anaknya di medsos lagi ngetren apa gitu misalnya, susah masuk. Apalagi perkembangan trennya kan cepet banget sekarang. Iya. Kalau bapaknya nggak tahu skena itu apa sih gitu. Ya gimana mau ngobrol sama anaknya, sekarang udah pre-teenager misalnya, udah masuk ke dunia bahasan soal ya istilah-istilah yang lagi populer gitu. Jadi ya deep dive into their world. Iya sih. Sesederhana dulu K-pop, sampai sekarang sih K-pop masih ya. Tapi kan ada beberapa yang, aku sekarang musik-musik indie. Yang kita bahkan nggak pernah denger, ini siapa sih gitu kan. Iya. Dan ya kemarin tuh kan banyak band K-pop apa segala macam. Itu juga mesti kita tahu loh. Iya. Dan gue kan nemenin si Shenoa ya, nomor 2 nonton Blackpink kan. Tahun lalu ya? Itu tahun lalu ya, 2023 gitu kan. Oke. Dan gue juga cukup surprise, ternyata banyak orang tua yang mau nemenin anaknya. Senengnya ngeliatnya. Gue bukan ngelihat yang mereka datang karena anaknya masih 4 tahun, 5 tahun. Beda. Gue ngelihat orang tua yang datang sama anak-anaknya udah pre-teening. Yang udah 10 tahun, 12, 13 tahun. Berarti orang tuanya benar-benar beda-beda kan ya. Kalau treatmentnya sama yang balita gitu ya, sama yang udah 10 tahun pre-teen kan pasti beda. Berarti orang tuanya mau mempelajari. Dan buat gue itu bagus. Jadi udah mulai Wahyu udah bisa melihat banyak kesadaran dari para orang tua, khususnya para ayah nih ya, bapak-bapak, dads nih, untuk yang ikut serta dalam keseharian anak-anak. Jadi sempat-sempetin lah ya. Harus. Iya sih. Dan mudah-mudahan bukan cuma buat konten aja. Aduh jangan dong, sedih. Wahyu, thank you so much for sharing. Terima kasih udah mau ngobrol sama Mother and Beyond. That's We Love edisi tahun ini nih, di bulan ayah. Dari Mother and Beyond, yang pastinya kita senang banget juga Moms sudah menyaksikan obrolan saya di Moms Talk kali ini. Semoga nanti apa yang diobrolin sama aku Wahyu bisa disodorin ke suaminya. Gini dong, coba contoh nih. Tuh dengerin tuh. Gini loh caranya loh gitu. Nanti juga bisa lihat di website kita ya. Berantem ya deh. Yaudah jangan deh. Moms simpan sendiri aja, nanti ngomong-ngomong pelan-pelan sama dadsnya ya. Jangan dibandingin deh, nanti marah bener. Ya udah Moms, sekali gitu terima kasih ya Wahyu. Sukses buat karirnya, buat konten-konten serunya yang bermanfaat banget, dan juga sebagai ayah dari 3 orang anak. Ini anak yang paling gede udah mau mencoba terjun di dunia yang sama bapaknya kayaknya ya. Sama kayak tantenya nih. Thank you buat Moms juga yang udah menyaksikan Moms Up edisi kali ini. Sampai jumpa Moms. Bye.